Halo semuanya, balik lagi sama gue Ongki di sini. Kali ini gue mau review HP dari Xiaomi lagi. Kemarin gue baru review Xiaomi Poco M5. Sekarang gue mau review Xiaomi Redmi Note 10 5G. BTW ini HP-nya sebenarnya udah gue pakai. Ini HP-nya udah datang dari seminggu yang lalu. Cuman nggak apa-apa, kita review aja dari awal. Ada apa aja isi boxnya. Kita buka ya. Pertama kita lihat dari depan. Di sini ada tulisan Xiaomi, kami buatan Indonesia. Ada logo Xiaomi. Ini ada tampilan HP-nya, gambar HP-nya. Di sini warna biru, cuman yang gue dapat itu unitnya warna Aurora Green. Di atas kosong, di sebelah kanan ada Redmi Note 10 5G, di sebelah kiri juga sama. Di bawah kosong, di belakang ada stiker IMEI. Ini sebenarnya di HP-nya, cuma ada gue pindah di sini. Di sini ada keterangan MediaTek Dimensity 700. Terus di sini juga ada 90 Hz dot display. Dia layarnya ada Full HD ya. Terus di sini ada 48 megapiksel triple camera. Sebenarnya yang bakal pakai cuma kamera utama aja sih, karena yang lainnya nggak pakai kayak kamera makro. Dan terakhir ini baterai 5000 mAh dengan support fast charging 18 watt. Oke, kita lihat isinya ada apa aja. Yang pertama udah pasti ada HP-nya ya. Nih HP-nya BTW udah gua buka. Ini HP-nya, udah gue pasangin nanti gores. Oke, sama ada Garskin juga. Garskin guys, ini udah gue pasangin Garskin. Untuk kondisi HP-nya sendiri, waktu awal datang layarnya masih mulus. Kayak biasa ya, gue selalu dapat unit second mulus. Di sebelah atas, samping, bawah, sama samping, sama belakang semua termasuk mulus. Kalau menurut gue pribadi ini lecetnya cuma ada di sini dong, banget nih, titik, nggak akan terlalu kelihatan kalau kalian pakai kayak gini. Oke, itu aja minusnya. Selebihnya aman. Terus di boxnya ada kayak biasa SIM ejector sama kartu-kartu ya, kayak kitab-kitab. Di sini kita nggak dapat case ya. Kalau di Poco M5 main kita dapat case. Terus ada chargernya ini masih baru ya, ini belum dipakai juga nih kayaknya. Dia support di sini chargernya 22,5 watt, padahal si Xiaomi Redmi Note 10 5G ini cuma support di 18 watt, tapi nggak apa-apa, berarti Xiaomi nggak perlu selalu charger. Sama ada kabel USB-nya juga, nih kabel USB-nya ada di dalam, sama masih bagus juga, belum dipakai. Oke, itu isi boxnya dari Xiaomi Redmi Note 10 5G. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, ini HP-nya guys, ini udah gua pakai semingguan ya, jadi udah nggak perlu setting-setting. Ini kita pertama cek NFC dulu ya. Belum kita cek yang lain, kita cek NFC dulu. NFC kayak biasa kita pakai aplikasi cek saldo. Gimana NFC-nya? Oh, di sini NFC-nya ada di sini. Oke, bisa ya, NFC-nya aman. Saldonya kebaca. Oke, kita coba fingerprint 1 2 3. Oke, fingerprint sekali lagi 1 2 3. Sekarang kita coba face unlock. Oke, bisa ya, gua nggak mencet ya. Face unlock bisa, fingerprint bisa. Untuk hasil Antutunya dia dapat di berapa, kita lihat 383.120. Padahal ini kalau kalian cek di GSM Arena, MediaTek Dimensity 700 ini yang versi 5G, dia tuh sebenarnya setara sama kayak Helio G99. Dari clock speed-nya sampai GPU yang gitu-gitunya sama. Cuman nggak tahu kenapa di sini hasilnya 383.000. Kemarin gua di Poco M5 dapat di 410 ribuan ke atas. Cuman nggak apa-apa, cuma beda 10% aja. Untuk pemakaian sehari-hari nggak terlalu noticeable ya perbedaannya semana. Cuman mungkin kalau udah buat main game lebih berasa ya. Karena di sini buat phone MIUI-nya udah versi 14 ya. Versi terbaru, internal storage 128 GB. Android-nya sudah Android 13. Nah, Android-nya ada 13. Apakah ini bakal dapat HyperOS atau enggak, gue kurang tahu ya. Tapi semoga aja dapat di Xiaomi di kelas sejutaan ke atas. Oke, habis ini kita bakal cek kualitas layar. Ini dia BTW masih IPS. Resolusinya Full HD+,
dan udah support 90 Hz. Kayak biasa kita lihat 4K video. Oke, kita setting ke resolusi Full HD 60 fps. Volumenya gue penuhin ya. TWD ini masih mono ya, speakernya cuma di bawah aja. Jadi di atas bukan speaker, dia ada air blaster aja. Mikrofon oke. Ini kualitas layarnya guys gimana? Full HD plus 90 Hz. Ini BTW dia speakernya masih mono ya, cuma yang di bawah aja ini yang di sini. Kalau yang di atas ini dia cuman air blaster sama mikrofon aja, nggak ngasilin suara. Untuk kualitas layarnya sendiri menurut gue lumayan lah ya untuk kelas IPS, walaupun mungkin warnanya nggak hidup banget, tapi di sini udah cukup bagus di kelas harganya. Ini BTW gue dapat di 1,4 juta ya. Dan untuk speakernya sendiri kalian bisa dengerin. Gave you all that I could give, but it wasn't enough. Oh. Tried to show me how to listen. When you were lit, I could have done better. Oh, to keep you next to me, I could have done better. Speakernya sih kencang, cuman mungkin untuk kualitas suaranya ya sesuai kelas harganya lah ya. Masih cukup lah kalau buat dengerin lagu doang. Oke, sekarang kita mau tes gaming. Ini gue tes Genshin Impact aja ya. Kalau Mobile Legends ya udah mainstream banget. Buat Dimensity 700 kayaknya udah lancar banget sih. Ini baterai gua di 80% ya sebelum main. Gua bakal tes sampai 15 menit ke depan. Sekarang jam 7.56 ya. Kita lihat settingannya. Kalau di settingan defaultnya waktu gua awal main dia itu ada di low, cuman karena gue pengen smooth aja gue pakai lowest. FPS nya baru gue naikin di 60. Oke, gue bakal tes sampai 15 menit ke depan. Oke, ini cukup lancar ya. Oke, coba kita ganti karakter. Oke, udah mulai frame drop tadi sedikit. Oke, kita coba untuk battle di ini aja ya, di tes hero. Oke, kita cek berantemnya di sini aja ya, apakah dia lancar apa enggak. Di sini sih masih bagus nih, masih playable banget. Nah ini dia musuhnya, langsung gas. Selancar ya, lancar banget ini. Nah itu udah mulai frame drop. Masih lancar lah ya. Baik lagi ke harganya 1,4 juta. MediaTek Dimensity 700. Wow, ini lancar banget ini. Oke guys, udah 15 menit. Ini sekarang baterai gua ada di 76. Tadi 80% ke 76 dalam 15 menit. Berarti kalau setengah jam bisa 8% ya guys. Terbilang awet, masih cukup awet lah untuk kelas Genshin Impact. Ini dari tadi banyak karakter ngomong juga. Oke, buat gaming masih lancar ya. Nice. Habis ini gue bakal kasih unjuk ke kalian hasil tanggapan foto dan perekaman video dari Xiaomi Redmi Note 10 5G ini. Let's check it out.
Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera belakang Xiaomi Redmi Note 10 5G di resolusi maksimal Full HD 30 fps. Di sini ada sistem stabilisasinya ya. Tone warnanya bagus, fokusnya. Oke, fokusnya bagus ya. Nice. Oke guys, ini adalah hasil perekaman kamera depan Xiaomi Redmi Note 10 5G di resolusi maksimal Full HD 30 fps. Ini tangan gue udah agak jauh tapi muka gue agak ngezoom di sini. Stabilisasinya lumayan sih ini. Good. Oke, gimana teman-teman? Apakah si Xiaomi Redmi Note 10 5G ini masih recommended? Menurut gue pribadi di kelas harganya 1,4 juta. Dapat chipset MediaTek Dimensity 700 yang udah support 5G, jadi kalian bisa pakai HP ini sampai 1-2 tahun ke depan. Untuk sehari-hari performanya juga masih lancar, di Antutunya juga dapatnya lumayan bagus ya, 380.000. Udah support 5G, NFC ada, layar 90Hz, dan buat gaming juga ini masih lancar banget ya buat Genshin Impact, walaupun settingan lowest, seenggaknya masih bisa buat dimainin lah. Apalagi buat Mobile Legends udah pastinya jauh lebih lancar banget. Dan untuk hasil kameranya, menurut gue pribadi masih bagus ya, apalagi videonya. Walaupun warnanya agak sedikit pucat, cuman menurut gue pribadi karena ada video stabilisasi, jadi hasilnya bagus. Dan untuk foto networknya juga masih lumayan. Harga 1,4 juta dapat kamera yang masih cukup bagus. Menurut gue ini recommended sih buat sehari-hari. Ya mungkin kalau kalian pengen HP yang chipset kencang atau yang flagship, ya ini nggak cocok untuk kalian. Tapi kalau kalian nyari HP yang all-rounded, yang kelasnya murah, di bawah 2 jutaan, pagi ini 1,4 juta aja, lengkap full set ori, RAM 4 internal 128, menurut gue ini masih recommended banget. Oke, segitu aja review Xiaomi Redmi Note 10 5G ini dari gua. Like kalau suka video ini, di skip aja kalau nggak suka. Sampai bertemu di video review berikutnya. Bye-bye!